Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Batulusna dengan NIM F1C42104 akan menyampaikan dua materi dalam resum mikrobiologi lingkungan. Yang pertama yaitu ada bioproses. Bioproses adalah suatu teknik yang dimana kita dapat menggunakan sumber daya hayati seperti sel hidup dan kita dapat menggunakan produk seperti enzim, metabolit, dan lainnya, yang mana memiliki relevansi biomedis yang penting untuk saat ini. Bioproses merupakan sel biologi yang berupa bakteri, mamalia, ataupun tanaman. Bioproses juga merupakan proses industri atau merupakan reaksi tingkat makro. Contoh spesifik bioproses yaitu ada plasmid yang akan mengekspresikan produknya dalam bakteri dan akan menumbuhkan bakteri tersebut seiring dengan pertumbuhan waktu. Produk tersebut juga tumbuh di dalam bakteri kemudian menggunakan kromatografi kolom dan alat kromatografi lainnya. Di dalam industri bioproses memiliki stok benih, jadi stok benih mengandung bakteri yang akan mentransfeksi bakteri tersebut dengan plasmid di dalamnya. Nah, kemudian dilakukan percobaan secara bertahap akan meningkatkan volume kultur dari volume kultur yang kecil ke volume yang besar dan membawa kultur ke dalam reaktor fermentasi atau bioreaktor. Pemanenan bioreaktor itu berarti jumlah bakteri akan bertambah dan harus dipanen selnya serta harus dilakukan sentrifugasi yang dilanjutkan dengan semacam pemisahan dengan metode kromatografi. Kemudian akan terjadi beberapa putaran tahapan pemurnian. Tahapan pemelesan yang dihasilkan dalam jumlah besar yang disebut dengan pengolahan hulu. Sehingga proses hulu ini terjadi di dalam bioreaktor, sedangkan proses pemulihan dan pemurnian semua ini terdiri dari proses hilir yang mencakup pemrosesan, pemurnian, pemolosan, kontrol kualitas, dan pengemasan. Perlakuannya yakni dapat mengambil stok benih beku lalu memasukkannya ke dalam wadah yang relatif lebih besar, maka budidaya akan dihidupkan kembali. Setelah itu harus menambah volumenya secara bertahap dan setelah volumenya mencapai cukup banyak maka harus dimasukkan ke dalam tangki bioreaktor. Kemudian, proses hulu dapat mencakup pengembangan media, pengembangan inokulum, perbaikan inokulum melalui proses rekayasa genetika. Pemrosesan hilir mengacu pada pemulihan dan pemurnian produk. Pemurnian produk ekstraseluler berjalan dengan tangki bioreaktor yang dihubungkan ke mesin sentrifugal. Mesin sentrifugal akan dihubungkan ke unit filtrasi sehingga bereaksi di dalam tangki bioreaktor akan ada bakteri dan bakteri tersebut akan memiliki beberapa metabolit. Kemudian, ketika larutan melalui unit filtrasi dapat memurnikan produk berdasarkan teknik kromatografi dan menjadi metabolit ekstraseluler yang berupa fitrat dan menjadi produk intraseluler seperti enzim. Dan pemurnian awal metabolit menggunakan kolom berbasis HPLC atau jenis kromatografi kolom, apapun dengan throughput tinggi. Metode kromatografi kolom untuk memurnikan protein tergantung pada sifat produk yang ingin dimurnikan dan dapat menggunakan kolom interaksi hydrophobic atau kolom penukaran ion. Jenis pengaturan HPLC adalah proses keterampilan industri tingkat makro. Terakhir ada pemolesan dan kontrol kualitas. Jadi pemolesan memastikan bahwa produk khusus ini akan 98 hingga 100% murni dan semua produk yang dimurnikan harus dicampur dengan bahan inert dan menjamin produk akan murni dan awet dalam jangka waktu yang lama, tidak cepat terdegradasi, dan pada akhirnya ada langkah kendali mutu yang sangat penting untuk mengembangkan produk ini. Dan setelah hal-hal produk ini akan dikemas dengan baik dan didistribusikan di tempat yang permintaannya tepat. Baik, yang kedua yaitu ada materi bioreaktor. Contoh wadah fermentasi adalah bioreaktor yang digunakan dalam sintesis berbagai bahan kimia dan proses biologi untuk menghilangkan limbah biomasa, mikroorganisme yang dibudidayakan, serta produknya. Wadah tertutup dengan pengaturan yang sesuai untuk aerasi, agitasi, dan pengaturan suhu, dan pengaturan pH. Bentuknya harus disertakan dalam peraturan bioreaktor. Yang pertama ada parameter termasuk suhu pH, tekanan aerasi, pemberian nutrisi, dan cairan diiratkan. Yang kedua ada agitasi untuk mencampur sel dan medium aerasi. Yang ketiga untuk fermentator aerobik untuk memasukkan oksigen. Yang keempat ada penjualan sel dan medium. Dan terakhir ada sterilisasi dan pemeliharaan sterilisasi metabolit biomasa dan antibiotik diproduksi. Bioreaktor adalah perangkat yang mencakup sejumlah fitur, terutama sistem agitator,
sistem pengiriman oksigen, sistem kontrol formulir, dan sejumlah sistem lainnya termasuk pengembalian sampel ke pos, pembersihan, sistem sterilisasi, jalur untuk pengisian daya, dan penguraian reaktor pada sistem pengontrolan suhu dan pH. Karakteristik penting yang harus ada pada bahan yang digunakan untuk membuat bioreaktor yang pertama ada tidak boleh korosif. Yang kedua, senyawa beracun tidak boleh ditambahkan ke media fermentasi. Yang ketiga, harus mampu untuk tahan terhadap prosedur sterilisasi uap. Yang keempat, ada bioreaktor harus mampu menahan tekanan tinggi dan tahan terhadap variasi pH. Yang kelima, tergantung pada penggunaannya, ukuran bioreaktor dapat bervariasi secara signifikan, mulai dari sel mikroba, labu kocok, fermentasi ukuran laboratorium, hingga pabrik tingkat percobaan. Skala untuk volume besar, beberapa bioreaktor dibangun untuk fermentasi skala kecil. Ada pula aplikasi industri skala prinsip bioreaktor agar mikroorganisme dapat berkembang secara optimal dan menghasilkan metabolit untuk fermentasi. Kemudian ada prinsip bioreaktor. Prinsip bioreaktor adalah agar mikroorganisme dapat berkembang secara optimal dan menghasilkan metabolit untuk fermentasi, biotransformasi, dan biokonservasi substrat dalam dua produk yang diinginkan. Bioreaktor sangat penting untuk setiap proses biokimia. Reaktor dapat dirancang atau dibuat berdasarkan kebutuhan organisme yang digunakan. Yang kedua, ada bagian bioreaktor dan fungsinya. Bejana fermentator adalah silinder besar yang bagian atas dan bawahnya tertutup dan dihubungkan ke saluran pipa dan katup lain. Desain bejana memungkinkan berfungsi dalam lingkungan yang terkendali. Peralatan pemanas dan pendingin, jaket pendingin yang menyuplai air pendingin dan menyegel bejana fermentator di luar. Kemudian sterilisasi media nutrisi dan pembuangan panas dihasilkan selama fermentasi di dalam fermentator memerlukan penggunaan jaket pendingin aerasi. Salah satu komponen kunci fermentator adalah sistem aerasi untuk menjaga aerasi optimal dan ketersediaan oksigen. Kemudian ada katup fermentator digunakan untuk mengatur aliran cairan dinding, perangkat pengontrol faktor lingkungan untuk mengatur faktor lingkungan seperti suhu, konsentrasi oksigen, pH, tingkat massa nutrisi, dan konsentrasi produk berbagai perangkat yang digunakan. Kemudian ada pun jenis bioreaktor. Yang pertama ada fermentator tangki pengaduk terus-menerus, air lift fermentator, fermentator kolom gelembung, fermentator unggun terfluidisasi, fermentator tempat tidur yang dikemas, dan fotobioreaktor. Kemudian ada aplikasi bioreaktor, ada tangki fermentator digunakan untuk antibiotik asam sitra, selulosa, laktase, salinase, pektin, dan kultur massa jaringan. Yang kedua ada fermentator kolom gelembung digunakan untuk kultur alga, enzim tertenonik, serta fermentator. Yang ketiga ada pengangkutan udara digunakan untuk genotik, antibiotik, dan sains. Yang keempat ada fermentator cair digunakan untuk produksi antek. Yang terakhir ada fermentator tempat tidur yang dikemas yang digunakan untuk kasur seperti asam organik, hidrogen, dan produk sel mamalia. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.